Kamu yang nyari smartphone terjangkau tapi punya style, fungsi, dan kinerja yang di atas rata-rata, nih, Vivo Y100 jadi pilihan yang menarik buat kamu. Nggak usah lama-lama lagi yuk, langsung aja kita bahas. Lego. Kita biasa menjumpai Vivo Y series yang biasanya kelas entry level dengan kemampuan yang kita tahu lah ya. Kalau sebelumnya angkanya cuma Y26, Y17, Y36, angkanya kecil-kecil. Kali ini langsung lompat, nggak tanggung-tanggung, langsung Y100. Tapi apa sejauh itu peningkatan angka dan performanya? Oh ya, peningkatannya bukan pada jeroannya aja ya, tapi naik harganya juga. Untuk varian 8/128 GB aja saya beli harganya 3,1 jutaan juga, dan pastinya belinya di Blibli. Karena setiap pembelian produk apapun bisa menggunakan beli proteksi. Jadi supaya tetap aman, nggak was-was dan tinggal pakai aja. Pada saat check out, tinggal klik aja tuh proteksinya. Perkiraan harganya 62.000. Tapi bikin hati tenang setahun ke depan. Coba aja cek sendiri dan nikmati fitur beli proteksi dari Blibli. Lanjut bahas Vivo Y100-nya nih. Boxnya kayak gini nih. Ini aja udah beda banget. Di atasnya ada tulisan Vivo Y100 5G. Di sampingnya ada penjelasan spesifikasi dan fiturnya. Lalu di belakangnya ada informasi mengenai RAM, storage, dan lain-lain. Pada saat kita buka langsung dijumpai smartphone Vivo Y100-nya nih. Lanjut di dalamnya ada softcase silikon bening, buku panduan pengguna, lembar kartu garansi. Kita juga dikasih kabel charger dan kepala charger Vivo Flash Charge 80 Watt. Wow. Dan gak lupa juga ada SIM tray ejector di sini. Sekilas waktu lihat HP-nya ngingetin sama bentuknya Vivo V29 5G. Solid, nggak banyak ornamen di belakangnya, hanya ada modul kamera yang isinya 3 buah kamera dan 1 flash aja di sini. Saya cobain yang varian warna ungu anggrek, dan di varian warna ini belakangnya ini menggunakan material silikon polimer atau eco leather, jadi berasa premium seperti kulit asli gitu. Vivo Y100 memiliki desain yang ramping dan ergonomis dengan dimensi berukuran 163,2 x 75,8 x 7,8 mm dengan berat 185,5 gram. HP ini punya kesan premium dengan profilnya yang ramping dan finishingnya yang cakep banget. Feels penggunaannya pun juga terasa nyaman meskipun dalam waktu yang lama. Sisi-sisinya mengotak dan bikin tambah berkelas lagi. Tapi tetap enak dipakai main game, scrolling sosmed, hingga nonton film. Cocok nih buat ibu rumah tangga, biar nggak bosen, biar tetap seru meskipun lagi di rumah doang. Bagian kanannya terdapat tombol volume dan juga tombol power. Samping kirinya juga kosong dan di bawahnya terdapat speaker port Type-C untuk pengecasan, mikrofonnya dan juga slot SIM tray-nya hybrid. Dual slot nano SIM dan satu slotnya bisa dipakai micro SD card. Belakangnya udah cakep, depannya wah cakep juga nih. Depannya dikasih layar AMOLED berukuran 6,67 inch dengan resolusi 1080x2400 pixel. Nah saya suka nih di kelas harga 3 jutaan udah wajib lah ya layar AMOLED biar enak. Tampilan warna hitam yang pekat, warna cerah yang colorful. Layar kayak gini sih dibuat pakai nonton film jelas asik banget. Mau tampilan gelap atau terang, punya range yang jauh. Warna bunga ataupun pandangan bisa hasil warna yang pekat dan juga jelas. Selain itu, support refresh rate 120Hz juga yang bikin serba smooth sewaktu scrolling sosmed hingga ke game yang support 120Hz. Setelah kita uji, layar Vivo Y100 ini punya brightness indoor di 558 nits dan outdoornya di 932 nits. Memungkinkan kita melihat secara jelas meskipun di bawah terik matahari. Begitu juga dengan kita tes coverage color gamutnya. Pada mode defaultnya kita bisa dapetin 95% sRGB dengan 92% DCI-P3. Tapi sewaktu kita tes di mode Screen Color Pro, sRGB-nya meningkat jadi 96%. Tapi DCI-P3-nya di 78% aja. Saran saya sih pakai mode bright aja. Di sini kamu bisa dapetin full 100% sRGB maupun DCI-P3-nya. Mantep kan? Touch sampling rate testernya bisa dapat sesuai ya, yaitu 120-an Hz. Sesuai sama klaimnya nih, dan maksimal sentuhan yang bisa diterima layar itu hingga 10 jari. Vivo Y100 adalah smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 4 nanometer bersama dengan prosesor octa-core yang terdiri dari 2x2,2 GHz Cortex A78 dan 6x1,95 GHz Cortex A55. Konfigurasi ini memastikan multitasking yang mulus, game yang efisien, dan pengoperasian aplikasi yang intensif. Tapi konsumsi daya yang lebih efisien. Selain itu, GPU Adreno 613 juga ngebantu naikin performa grafis Vivo Y100-nya ini. Ada dua pilihan varian RAM, yaitu 8/128 GB dan RAM 8/256 GB.
Pasti cukup lah ya untuk kegiatan sehari-hari dan kamu bisa bebas jepret-jepret. Kalau kurang ya tinggal pakai micro SD card-nya aja. Kita udah tes dengan beberapa benchmark, hasilnya bukan terkencang, tapi ini cukup banget. AnTuTu benchmark-nya bisa dapat skor 445.554. Terus GPU Mark benchmark-nya dapetin 866.000. 3D Mark benchmark-nya ini bisa dapetin Slingshot 2725 dengan Wildlife 661. Geekbench 6-nya bisa 919 single core dengan multicore-nya 2244. Dan pada GFX Bench-nya ini hanya normal berjalan di 1080 Manhattan off-screen-nya 28 fps dan T-Rex off-screen-nya di 54 fps. Dari hasil benchmark-nya ini emang tidak terlalu oke ya buat game-game berat, tapi pada saat pengujian throttling testnya ternyata performanya stabil banget loh. Performa awal sih drop ya di 84%. Tapi setelah itu dari menit ke-3 sampai 30 menit performanya stabil di 90%. Jadi setelah running dia baru bisa stabil guys. Begitu juga dengan sensor yang dihadirkan nih, udah lengkap semuanya tersedia. Dan ada gyroscope yang jadi bisa dipakai PUBG Mobile lebih enak. Nah sekarang game yang lancar apa aja nih? Kita mulai dari main PUBG Mobile. Kita mainin kurang lebih 15 menit dengan settingan Smooth Ultra. Dengan Ultra Game Mode-nya aktif di mode boost, di sini kita bisa mainin dengan maksimal FPS mencapai 40 FPS. Sedangkan rata-rata tetap terjaga di kisaran 38 hingga 40 fps. Nggak ada frame drop, tapi sesekali jatuh berada di 33 fps. Selama 15 menitan, saya saranin main game di sini aja sih. Jadi penggunaan gyroscope-nya yang menyala pun bisa jadi tetap lebih responsif. Udah gitu suhunya juga tetap kejaga dengan baik ya, masih berada di 39 derajat. Selanjutnya kita mainin Mobile Legends di mana settingan Super Ultra bisa main normal dengan lancar di 55 hingga 60 fps. Nggak ada frame drop sama sekali sih di sini dan juga suhunya juga terjaga di 38 derajat Celcius. Nah untuk Honkai Star Rail sayang banget nih, harusnya di 3 jutaan bisa lah ya dimainin, tapi nggak disaranin buat main karena bahkan di settingan terendah aja cuma bisa di 20-an fps aja. Vivo Y100 juga dibekali baterai 5000 mAh. Performa baterainya juga kuat lagi. Di settingan layar maksimal 120 Hz, kita coba nonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit. Baterai berkurang dari 100 hingga 98%. Selanjutnya, scrolling sosmed 30 menitan juga berkurang cuma 4%-an dari 97 ke 93%. Main game Honkai Star Rail dan PUBG Mobile sekitar 30 menitan juga baterai berkurang 8% dari 93 ke 85%. Oke banget sih ini, jaminan awet banget lebih dari sehari pemakaian pastinya. Oh ya, fitur lainnya juga ada ya seperti NFC. Nah, untuk kameranya juga mempunyai lini yang lengkap nih. Dengan kamera utama 50 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2 untuk kamu sekedar mengabadikan momen sih cukup ya. Kamera depannya juga 8 megapiksel f1.8, tapi Vivo Y100 cuma bisa ngerekam video 1080p 30 fps doang. Kayaknya untuk kebutuhan sosmed udah nggak bisa deh kalau cuma 30 fps. Kalian lihat sendiri deh hasil kamera foto Y100 5G ini sebagai berikut. Ya guys, jadi ini dia hasil perekaman video menggunakan Vivo Y100 atau Y100. Hasil perekamannya kayak gini nih guys. Yang pertama kali bikin saya notice banget itu adalah ini perekamannya smooth banget ya. Sayangnya ini tuh cuma bisa perekamannya 720 pixel atau 1080 pixel resolusinya dengan maksimum FPS-nya cuma 30 doang. Tapi kalau ngeliatin dari hasil warna atau kalian mau bikin video buat kayak story atau reels emang rada kurang enak sih. Tapi untuk sinematik sih ini oke banget ya. Dan kalau kalian lihat saya jalannya biasa, ini smooth banget loh. Kaget juga saya. Dan ternyata di sini ada pengaturan zoomnya juga di depan, jadi bisa langsung kita zoom sampai ke terus lanjut terus zoomnya sampai 10 kali guys. Wih, mantep banget nih. Kalau kita turunin lagi, dia bisa ultrawide nggak ya? Terus ini harus pelan gini guys. Jadi emang sengaja di setting sama Vivonya untuk nggak terlalu kencang ya. Oke, cuma di 1 doang dia, nggak bisa 0,5 atau 0,6. Tapi oke sih, mantep banget nih. Nah sekarang ini perekaman kamera depan menggunakan kamera Vivo Y100 atau Y100 ya, kayak gini hasilnya. Kalau misalkan ini kamera depannya kurang oke ya dari dynamic range-nya, jadi kalau misalkan kita arahin ke sini pun masih tetap kalah sama cahaya di belakang. Tapi kalau misalkan untuk dari perekamannya sendiri sih dia
cukup oke lah ya. Walaupun cuma masih bisa di 30 fps saja, 1080 pixel atau 720 pixel 30 fps. Jadi hasilnya kayak gini nih. Gimana? Coba kita masuk ke tempat yang gelap ya. Jebret. Hap. 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 Wow. Ya kalau di tempat yang nggak terlalu over masih oke banget nih. Yang cahayanya cukup ya. Masih oke juga nih. Gitu jadinya. Ini kamera Vivo Y100. Mantap. Kesimpulannya, Vivo Y100 ini muncul sebagai pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari pengalaman smartphone tapi punya fitur lengkap dengan desain yang stylish, layar AMOLED yang imersif, kemampuan performa yang kuat, dan fitur-fitur unggulan seperti NFC, pengisian daya yang cepat, dan keamanan yang lebih baik. Vivo Y100 sesuai banget buat kalian. Tapi kalau kalian permasalahin kemampuan video cuma 1080p 30 fps, ya itu masalah yang sama dengan saya juga. Hari gini smartphone 3 jutaan harusnya udah bisa rekam 60 fps lah ya. Jadi akhirnya kayak nanggung nih. Keunggulannya banyak tapi kekurangannya cukup lumayan nyesek ya. Gimana menurut kalian guys? Oke guys, demikian video mengenai Vivo Y100 ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Desainnya keren banget. Suka saya.